Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Al-Ghifari membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas kami di mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Pak Wengrianto SPD MPD. Teman-teman, kami terdiri dari 3 anggota yang dimana masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Sebelum ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya dengan NIM D1A230115. Dan yang kedua ada teman saya dengan NIM D1A230135. Dan yang terakhir ada Widianti dengan NIM D1A230083. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak dan dengarkan penjelasan materi tentang akidah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya di sini akan membawakan materi tentang akidah Islamiyah. Yang pertama itu ada pengertian akidah. Akidah berasal dari kata aqoda yakidu akdan akidatan, yang berarti simpul, ikatan, dan perjanjian. Kita sudah melakukan sebuah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berada dalam ruh. Secara khusus, akidah juga bisa diartikan dengan kepercayaan di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Yaitu kepercayaan dalam hati. Kita harus percaya bahwa kita diciptakan oleh siapa? Yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu diikrarkan dengan lisan. Ketika kita sudah percaya bahwa kita diciptakan oleh Allah, diikrarkan dengan lisan di sini bukan hanya sekedar ya saya percaya bahwa saya diciptakan oleh Allah, tapi di poin ketiga kita harus diamalkan dengan perbuatan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sehari-hari harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ruang lingkup akidah. Ruang lingkup akidah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ilahiyat, yang kedua nubuat, yang ketiga ruhaniyat, yang keempat sam'iyat. Apa sih teman-teman ilahiyat? Ilahiyat adalah ruang lingkup akidah yang membahas tentang ilah, berarti yang membahas tentang ketuhanan. Kayak misalnya, apa sih sifat-sifat Allah, nama-nama Allah apa saja. Nah, itu dibahas di ruang lingkup ilahiyat. Yang kedua yaitu nubuat. Nubuat adalah ruang lingkup akidah yang membahas tentang nabi dan rasul. Apa sih tugasnya rasul? Apa sih tugasnya nabi? Yang ketiga adalah ruhaniyat, yaitu ruang lingkup akidah yang membahas tentang makhluk gaib. Kayak misalnya jin, setan. Allah menciptakan jin dan setan bukan hanya sekedar menciptakannya saja, tapi Allah pasti memberikan sebuah tugas kepada mereka. Tugasnya jin itu apa, tugasnya setan itu apa. Nah, itu semua dibahas dari ruang lingkup ruhaniyat. Dan yang terakhir yaitu sam'iyat, ruang lingkup yang membahas tentang dunia gaib. Dunia gaib adalah kayak misalnya neraka, surga. Kita kan di dunia ini hanya sementara, bahwa kehidupan kita yang selanjutnya adalah nanti di akhirat kelak. Apakah kita termasuk orang yang masuk surga atau masuk neraka? Nah, itulah akan dibahas di dalam ruang lingkup sam'iyat. Selanjutnya ada rukun iman. Teman-teman pasti udah gak asing sama yang namanya rukun iman kan? Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, ada iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, ada iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, ada iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, ada iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, ada iman kepada qada dan qadar. Apa sih iman kepada Allah? Iman kepada Allah yaitu kita harus percaya bahwa adanya Allah. Dengan adanya Allah, bukti adanya Allah, yaitu adanya kita di muka bumi ini sebagai hambanya dan sebagai makhluk ciptaannya. Dan yang selanjutnya ada iman kepada malaikat. Apa sih iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat, kita juga harus mempercayai bahwa adanya malaikat. Malaikat ada 10. Di antaranya ada Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Adanya malaikat yang mengawasi kita
mencatat amal perbuatan kita, yaitu malaikat munkar dan nakir. Jadi kita harus percaya bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu ada yang mencatatnya. Dan yang selanjutnya ada iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus mempercayai bahwa apa yang tertulis di dalamnya itu murni datangnya dari Allah. Menjadikan kitab yang turun dari Allah, yaitu misalnya kitab Al-Quran, menjadikannya pedoman hidup. Kita sebagai umat muslim harus menjadikan kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, mencari atau memutuskan suatu keputusan berdasarkan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Iman kepada Rasul berarti Allah mengutus Rasul untuk menjadi contoh dan teladan bagi umat manusia, bagi para pengikutnya atau bagi orang beriman. Saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda orang beriman. Apa saja tanda-tanda orang beriman? Seperti yang telah tercantum di dalam Quran Surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat 12. Di antaranya disebutkan tanda-tanda orang beriman yaitu memiliki rasa takut kepada Allah, menjauhkan diri dari hal yang sia-sia, tawakal, sabar, selalu bersyukur, dan meneladani Rasul. Apa sih arti dari kata memiliki rasa takut kepada Allah? Kita sebagai orang beriman harus memiliki rasa takut kepada Allah, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditugaskan di dunia untuk menjadi khalifah dan beribadah kepadanya. Jadi kita harus menjalankan sesuatu atas perintah Allah, tidak melakukan sesuatu dengan seenaknya. Ini diri saya, jadi terserah saya. Tidak seperti itu ya. Kita harus senantiasa melakukan sesuatu atas perintah Allah, atas seizin Allah. Yang selanjutnya ada menjauhkan diri dari hal yang sia-sia. Apa sih menjauhkan diri dari hal yang sia-sia itu? Yaitu kita harus mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin, seperti yang ada di dalam pepatah bahwa waktu itu lebih tajam dari pisau. Kita harus menjauhkan diri dari hal yang sia-sia, karena apa yang kita perbuat sekarang di dunia kelak akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jika kita selalu menyanyiakan waktu, itu merugikan diri kita sendiri ya. Yang selanjutnya ada tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah. Jika kita menginginkan sesuatu, otomatis kita harus berikhtiar atau berusaha, dan selanjutnya berdoa. Jika kita telah berikhtiar dan berdoa, kita hanya bisa bertawakal, berserah diri atau berpasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya ada sabar. Teman-teman pasti udah gak asing dengan kata sabar ya. Kita harus senantiasa bersabar atas semua yang terjadi di kehidupan kita. Sabar itu menerima dengan lapang dada, menerima dengan hati yang murni, dan intinya kita harus bersabar dengan semua ketetapan, semua ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena jika Allah memberikan ujian kepada kita, itu tandanya Allah sayang kepada kita. Dan yang terakhir ada meneladani Rasul. Kita sebagai umat muslim harus meneladani Rasul seperti yang ada di Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu Rasul sebagai suri tauladan. Jadi kita sebagai umat muslim harus mencontoh semua perbuatannya, akhlaknya, kesehariannya. Jadi kita jangan mencontoh seseorang yang belum tentu akhlaknya baik. Kita harus mencontoh seseorang yang akhlaknya sudah terjamin. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Rasul itu sebagai suri tauladan atau seseorang yang pantas untuk kita contoh di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin berikutnya, yaitu mengenai kolerasi iman dan takwa. Apa itu kolerasi? Kolerasi adalah suatu hubungan. Nah, kolerasi di sini yaitu apa sih hubungan iman dan takwa? Iman adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya alam semesta beserta isinya. Sedangkan takwa yaitu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala
dan menjauhi segala larangannya. Nah teman-teman, dari dua pengertian tersebut bisa diartikan bahwa iman dan takwa itu sangat berhubungan. Iman bagaikan kendaraan seseorang untuk mencapai takwa. Mungkin sekian dari kami, dari atas sampai bawah, dari depan sampai belakang. Bisa kita tarik kesimpulannya bahwasannya kita sebagai umat Islam harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan kehidupan yang tentram, lahir maupun batin. Mungkin sekian dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, kami memiliki sebuah pantun. Membajak sawah ketika turun hujan, bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.